Inilah cerita tragis cintaku tentang si Lulu, pacarku yang dulu. Sering aku mati dalam cemburu, dia bercinta dengan sahabatku. Terakhir kekasihku namanya Siti, rajin mengaji, jago bikin puisi. Dan aku cinta padanya setengah mati. Kini dia pergi tak kembali. Mengapa cintaku begini, selalu ku ditinggal pergi? Apa mungkin ini takdirku menjadi jomblo sejati? Mengapa cintaku begini, selalu ku ditinggal pergi? Akankah suatu hari nanti akan datang padaku sang putri? Mengapa cintaku begini, selalu ku ditinggal pergi? Akankah suatu hari nanti akan datang padaku sang putri? Mengapa cintaku begini, selalu ku ditinggal pergi? Akankah suatu hari nanti akan datang padaku sang putri? Milky, masih Beng mana? Biasanya dia duluan nih kesini. Iya, tapi nggak tahu dia kemana ya. Nggak ngabarin juga? Nggak ngabarin. Wah mabok tuh orang bener. Udah janjian mesti ke klinik sekarang. Kok tiba-tiba nggak ada? Yaudah deh, kita sapa dulu aja ya. Ya. Hai healthy friends, selamat datang di Dokter Bilang. Senang-senang. Gue tuh maunya lu nyaut gue, jadi kita udah prepare kalau Mas Ibeng hari ini nggak datang kita pecat. Ya. Sekali lagi ya gue latih ya. Siap. Balik ke Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Fix ini udah nggak butuh Mas Ibeng kita. Nanti tuh ya, hari ini tuh semoga sih beneran gak dateng, ya kan? Jadi kita juga nggak beban nih, mesti ikutin masalahnya dia terus. Kita bisa ngobrol yang lain-lain, ya kan? Betul. Soalnya kan lu juga males kan? Masa sekali datang curhat mulu. Udah gitu dia nggak pernah bayar lagi kan? Udah gue kasih senior gue, udah ngobrolin masalah hidup yang ada-ada aja. Ada kayak ucapan terima kasih gitu. Semoga beneran gak dateng. Nih aku udah beli loh. Kamu jadi nggak main ke rumah? Aku udah siapin 2 gendul ini. Datang lo dia. Siap lo, party kita. Loh, nanti kan ini mumpung istriku hari ini 2 hari ini keluar kota. Kita main ke Baru rumah lah. diomongin. Apa nama siapa lu? Loh, Tumben hari ini main ke klinik gua telat, kirain udah sehat. relasi biasa. Cuman mohon maaf nih, saya mau ada. Tumbler baru ceritanya. Loh, ini spesial. Isinya jangan main-main loh. Tumblernya biasa aja, tapi isinya loh. Isinya apa isinya? Aduh, Kenapa? aduh. Apa sih? Teh Ini manis. kok enggak? Yang bisa bikin fly gitu dok. Oh gitu, pantesan lu ke klinik gua telat ya. Ya kan ini weekend. Ah. Kebetulan istri lagi keluar kota. Oh istri pergi. Ya kita bisa party-party karena aku habis dapat project yang goals gitu harus kita rayakan. Oh party karena dapat. Oh iya dong. Terus itu beli di mana tadi?
ujung komplek kita itu kan ada apa namanya toko jamu. Heeh. Terus ada yang jual Toko jamu si mbah-mbah itu. bukan Mbak. Jangan yang Mbak yang sebelahnya. Itu Lah kan dari itu dulu jamu buat- cekran buat bayi. Lah kan dulu, makanya kirain ini buat bayi. Bukan, yang mau Gimana ada sih? ada apa namanya label ininya resminya kok di situ di pojokan Oh, yang sana. jualan miras. Iya. Oke loh. Emang Covid gini buka? Loh, jangan salah. Ada yang masih Penjualan tetap mau malah mabok? meningkat. Iya. Emang lagi di rumah aja tetap malah Oh, mabok ya? Penghasilan pada turun, mabok tetap jalan. Ngutang berarti mungkin. Tapi tadi tak kasih tahu. Apa? Kenapa tuh? Yang lain pembeli lain rasa-rasa Kenapa rasa? ya nggak tahu. Mereka sebelum datang itu udah mabuk duluan. Biasanya kan orang datang beli itu minuman. refill namanya, refill. Iya, tapi kan biasanya orang datang beli dulu, minum dulu, baru Fly. ini belum apa-apa udah rese. Gue juga suka fly, nggak pakai minum. Caranya? Musik. Oh. High with music. Beda. Mungkin dia juga lagi mabok musik aja kali itu. Aku kalau nggak ada duit juga bisa mabok, naik bis ngadep belakang mabok. Muntah ya, itu lebih ke mabok perjalanan ya itu ya. Emang Mas Ibeng setiap hari pasti minum alkohol? Enggak sih, ya kan makanya untuk selebrasi, merayakan project yang gitu. goals ini kan perlu kan. Tapi tau nggak, biasanya ya orang tuh kalau banyak minum tuh perutnya tuh juga bisa besar. Jangan-jangan selama ini kita udah bahas lemak-lemak lo banyak, bukan lemak kali. Masa sih? Paling ini nih alkohol yang bikin lo Ya. gendut. Ya kan harus sesuai dok. Mungkin badan saya besar juga nggak selalu dari alkohol. Omset juga besar kok. Oh gitu. Omset sama Sorry loh. itu cash apa namanya? Jatuh tempo, fraktur sama jatuh tempo juga Tagihan ya? Tagihan juga enggak ya. Tapi ya Mas, emang nggak apa-apa sih sesekali ya. Boleh Kadang kan? Ada orang yang suka selebrasi gitu kan. Ya, tapi ini kan nggak asal minuman, ini ada. Cuman kan bahayanya kalau keterusan. Tapi juga penasaran sih, kan juga ada yang suka nge-wine untuk jantung sehat. Pernah dengar gak yang gitu yang dibaca-baca? Ada juga tuh yang ada yang bilang katanya kalau minum alkoholnya pas, nge-wine-nya nggak setiap hari, pas tuh bagus buat kesehatan jantung. Nah, iya kan? Iya sih, Boleh, tapi kita tetap harus kasih tahu healthy friends nih. Oh, gitu. Jangan sampai ntar mereka semua habis nonton ini mereka pada minum alkohol. Ya, Kita jangan loh. malah Jangan, nggak ini jadi gimmick bikin juga. sehat. Tadi saya isi air wastafel loh. Iya kan? Coba, gue punya ide. Kita ngobrol aja sama dokter jantung kali ya. Kita tanya alkohol tuh sebahaya apa. Mohon maaf, gitu. semua dokter kayaknya punya jantung deh. Maksudnya Iya dokter juga. jantung. Dokter spesialis jantung pembuluh darah. Oh, ada spesialis. Ada yang emang ahli banget sama jantung. Oke, ada. Jadi kita bisa tahu nih sebenarnya saya apa enggak sih minum alkohol? Oh gitu. Iya kan? Sese. Dan kemana-mana. Iya, iya. Habis Tetap ini- di dokter bilang, Senang-senang pasti sehat. Oke, healthy friends, kita udah balik lagi dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Senang-senang pasti sehat. Mabuk nih kayaknya udah mulai kena nih alkoholnya nih efek nih. Coba gue tes ulang ya. Kembali lagi dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Mulai tone-nya nggak sama ya. Gila ini udah mesti harus butuh dokter banget. Nih aku udah terhubung sama spesialis sama senior aku nih spesialis jantung. Jadi Mas Ibeng siap-siap ngobrol tentang Oke. alkohol, oke? Oke. Halo Dokter Adina. Insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter Adina. Subhanallah. Boleh kita nyanyikan satu lagu, boleh musiknya ya? Oh, sing. Umi. Umi. Senior gua nih. Maaf, Lu Dok. jangan gitu dong. Dokter Dina, Apa kabar, Dok? hari ini nggak praktek ya atau lagi di sela-sela praktek? Ya, di sela-sela praktek. Salah praktek ya. Dok, aku ganggu bentar nih, mau konsul. Sebenarnya bukan aku yang sakit sih, cuman nih aku punya teman tiba-tiba tuh masuk studio udah langsung mabok gitu, Dok. Jadi kan agak bahaya. Jadi kita hari ini pengen ngobrolin alkohol nih. Oke. Ya, pertanyaan mendasarnya jelas sih, Dok. Sebenarnya apa sih bahaya minuman beralkohol selain memabukkan? Untuk kesehatan untuk kesehatan jantung sih pasti sih. Oke, jadi untuk bahaya alkohol ini sendiri dibagi menjadi dua ya. Oke. Kita bisa bagi bahaya secara fisik dan secara mental gitu. Wah, ada Nah, mentalnya juga ya. Oke. Ya, untuk mental jelas penggunaan dalam jangka panjang, kemudian jumlah yang berlebihan, dia akan menyebabkan sebuah kondisi yang namanya ketergantungan atau alkoholisme. Nah, dalam dunia kedokteran bisa ada istilah disebut alcohol use disorder. Gitu. Alcohol use disorder.
Ya, nanti mungkin pembahasannya lebih ke arah kejiwaan ya, gitu. Oke. Jadi saya mungkin lebih ke arah Fisik, fisik. ya. Nah, kalau dari fisik sendiri, itu dia sudah diketahui mengenai banyak efeknya banyak terhadap banyak organ ya, misalnya otak, jantung, liver, dan organ pencernaan. Nah, mungkin kan hari ini kita bahas fokusnya di jantung Ya. ya. Nah, jadi yang paling mendasar, yang paling banyak efeknya adalah alkohol itu akan memicu terjadinya serangan jantung gitu. Jadi alkohol ini sendiri dia akan meningkatkan salah satu jenis lemak yang ada di dalam darah yaitu trigliserid. Nah, si trigliserid itu kalau misalnya dia naik dikombinasi dengan LDL atau lemak jahat yang tinggi juga, kemudian HDL yang rendah, itu lama-kelamaan akan menyebabkan terbentuknya plak di dinding pembuluh darah atau kita sebut sebagai aterosklerosis ya. Jadi ketika pembuluh darah sudah terjadi aterosklerosis, maka lama-lama aliran darahnya akan terganggu sehingga pada suatu saat akan terjadi sumbatan total di pembuluh darah sehingga akan jatuh pada kondisi yang dinamakan serangan jantung gitu. Bahkan bisa juga langsung menuju ke kematian. Oke. Itu yang paling banyak. Ya. Kemudian efek lainnya dari alkohol ke jantung itu ada yang namanya kardiomiopati atau kelainan otot jantung akibat dari zat-zat tertentu. Nah, alkohol ini jika digunakan dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama, itu lama-lama akan merusak sel otot jantung sehingga rusak sehingga otot jantungnya akan membesar, terus kemudian pompa jantungnya juga akan menurun. Oke. Ya, kemudian efek lainnya juga dia bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Jadi irama jantungnya menjadi tidak teratur. Kemudian kalau misalnya digunakan efek langsungnya itu mungkin kalau yang saya sebutkan tadi kan efek jangka panjang, ya. Langsung gitu. Ya. Nah, kalau yang efek yang langsung itu adalah peningkatan denyut jantung. Jadi mungkin heart rate-nya jadi naik. Ya. Kemudian Jadi berdebar-debar gitu ya, Dok ya. Nah, kemudian juga peningkatan tekanan darah, gitu. Jadi tensinya akan naik. Itu sih kalau secara umum ya yang dari segi jantung. Oke Dok, kalau kayak tadi kan Ayah secara umum gitu, tapi kalau kayak misal kondisinya ini dia nggak edik banget Dok, tapi kayak misal kayak Mas Ibeng gini nih minumnya sesekali atau minumnya cuma pas lagi ada acara aja, apakah itu masih bisa dikatakan kategori yang masih aman atau malah justru juga nggak aman gitu? Oke, jadi sebenarnya kita ada batasan jumlah alkohol per hari, per minggu yang bisa dinamakan bisa dikonsumsi, bisa ditoleransi. Artinya kalau misalnya dosisnya masih di bawah itu, berarti efek harmful-nya sangat minimal gitu. Jadi kita ada yang namanya kalau dari literatur itu ada yang namanya units atau drinks. Jadi kayak satuan untuk berapa jumlahnya gitu kan. Nah, kalau untuk perempuan itu biasanya yang bisa ditoleransi adalah 2 unit per hari atau maksimal 10 unit per minggu. Sementara kalau laki-laki 3 unit per hari atau maksimal 15 unit per minggu. Nah, 1 unit itu berapa gitu. Jadi ada unit itu tergantung dari kadar alkoholnya. Jadi kalau misalnya kadar alkoholnya hanya sekitar 5%, misalnya kayak bir gitu ya. Jadi 1 unit itu sekitar 1 botol sekitar 340 cc, 340 mili ya, 340 mili. Kemudian kalau misalnya kadar alkoholnya lebih tinggi lagi, misalnya sekitar 12% pada wine gitu. Kalau wine bisa 1 unitnya itu sekitar 140 mililiter. Lebih kecil ya berarti ya, karena konsentrasi alkohol lebih besar. Nah, kemudian kalau yang lebih tinggi lagi, misalnya kadar alkoholnya 40% sekitar itu, nanti 1 unit itu hanya sekitar 40 mili gitu. Jadi tergantung dari konsentrasinya alkoholnya. Jika diminum dalam batas yang tidak melebihi itu, tidak ada laporan yang menyatakan bahwa
ini harmful gitu. Oh, oke. Tadi kalau udah sedikit nyentuh wine dok, kan juga banyak juga tuh artikel atau mungkin banyak deh tips-tips kesehatan juga kalau kita googling gitu bilangnya adalah wine tuh juga punya efek. Kita spesifik ngomong wine gitu ya. Ada punya efek yang baik juga nih buat kesehatan jantung. Sejauh apa sih kita bisa dapat efek baik dari wine ini untuk kesehatan jantung? Ya, jadi memang dari literatur itu dikatakan bahwa red wine itu Ya. mengandung flavonoid atau zat-zat antioksidan gitu Oke. ya. Zat-zat antioksidan dan flavonoid itu memang diketahui bisa memiliki efek ke pembuluh darah ya. Jadi dia akan sebagai ya antioksidan secara umum lah Ya. akan menurunkan resiko terjadinya serangan jantung gitu. Nah, tapi juga studi ini sebenarnya belum ini jangan dijadikan sesuatu yang seperti excuse gitu loh. Jadi Oke, kayak oke. red wine jadi bagus terus kita kalau mau sehat harus Minum red wine gitu ya. minum red wine gitu. Jadi enggak, karena beberapa studi juga bilang bahwa ada studi lain yang bilang bahwa dia membandingkan dua kelompok gitu. Kelompok satu dikasih wine, yang satu dikasih satu tidak minum wine gitu. Ya. Jadi yang dikasih wine itu memang ada penurunan resiko serangan jantungnya sekitar 20%. Tapi dikatakan bahwa kalau misalnya jantung itu kan terjadi serangan jantung itu sangat multifaktorial ya. Artinya kita tidak bisa bilang oh dia resiko serangan jantungnya turun hanya karena minum wine. alkohol atau red wine gitu. Jadi itu multifaktorial. Jadi tidak bisa. Nah, penelitian ini dia tidak mengadjust faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan ini gitu. Jadi hanya sebagai ini aja. Makanya dari semua perhimpunan dokter jantung di seluruh dunia itu tidak ada yang merekomendasikan menuliskan bahwa untuk punya jantung sehat, untuk mencegah serangan jantung itu minumlah red wine gitu. Tidak ada ininya seperti itu. Terus dok, kalau minuman alkohol dalam kemasan jamu apa maksudnya? Yang dicampur-campur. Dilabelin jamu itu loh dok. Kan itu gimana dok? Sama aja ya, berarti karena ada alkoholnya gitu ya, konsentrasi alkoholnya tetap ada ya. Terus jamu juga kan kita juga nggak tahu kandungannya apa gitu, malah justru nanti mungkin dia bereaksi yang kita nggak ngerti reaksi kimianya apa, malah justru bahaya. Gitu. Itu ya direkomendasikan juga sama dengan alkohol pada umumnya berarti ya dok ya. Oke. Karena dikatakan bahwa kalau memang mau hidup sehat ada banyak cara gitu loh. Jadi kalau memang mau punya jantung sehat kan ada banyak cara lain yang memang kita ketahui safe, misalnya makan makanan sehat, olahraga, stop smoking, kemudian istirahat yang cukup gitu. Jadi itu bukan bukan yang satu alternatif yang dianjurkan ya. Oke. Terus berarti kita sepakat bahwa akhirnya apapun bentuknya alkoholnya mungkin dengan kadar tertentu tidak membahayakan, tetapi bukan berarti dianjurkan gitu ya dok ya. Oke. Kalau gitu akhirnya ada beberapa pertanyaan juga nih dari netizen yang mesti kita jawab ya dok. Nah ini pertanyaan dari @tower_dewata. Apakah minuman beralkohol dapat menimbulkan candu dok? Ya, jadi seperti ini pada umumnya alkohol memang bisa menyebabkan kecanduan ya. Jadi kita seperti yang saya sebutkan tadi alcohol use disorder gitu. Jadi tergantung dari penggunaannya, kemudian dengan jumlahnya sekali minum. Nah sebenarnya kecanduan alkohol ini juga banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi ada dua sih yang diketahui. Jadi faktor genetik dan faktor lingkungan gitu. Jadi faktor genetik pun juga ternyata berperan pada kecanduan alkohol. Jadi dari penelitian dikatakan bahwa orang yang punya orang tua atau saudara kandung yang kecanduan alkohol itu ternyata punya kecenderungan 3-4 kali lipat kecanduan alkohol juga. Cukup besar ya, nurun ya berarti ya. Menurun, jadi harus hati-hati. Tapi itu tidak hanya satu single factor ya, jadi mungkin ditambah faktor lingkungannya, sosial ekonominya gitu. Habit dia di rumah gitu ya. Itu saling mempengaruhi sih. Cuman kalau yang namanya kecanduan pasti bisa gitu, karena kan dia juga mempengaruhi sistem saraf pusat kan, sehingga akan
bisa menyebabkan kondisi kecanduan ini. Oke. Iya. Pantesan tetanggaku juga jadi kecanduan. Emang nggak mesti nurun dari orang tua ya dok ya. Di lingkungan bisa. Ternyata pas ronda dia minum. Iya. Oke dok, lanjut pertanyaan kedua dari @kristiana_dp. Sejauh apa pengaruh alkohol terhadap penyakit serangan jantung? Oh tadi udah dijelasin ya, maksudnya sejauh itu tadi sudah kita jelasin di depan tadi. Masih ada lagi pertanyaan dari netizen? Oke, sudah habis pertanyaan netizen. Kalau dari Dokter Adina apa yang bisa dikasih pesan buat Healthy Friends? Ada tips-tips untuk Karena tetap bagaimanapun mungkin healthy friends di rumah tetap ada yang sudah minum alkohol dan gitu. tetap punya habit minum ya tetap yang dengan porsinya nih dok. Ya, apa gimana yang bisa cara kasih tips untuk tetap sehat ya, tetap gitu? menyeimbangkannya nih gimana Atau dok? biar nguranginnya gimana ya dok gitu caranya? Ya, jadi kalau memang belum pernah minum alkohol atau tidak ada habit untuk minum alkohol, sebaiknya tidak usah mencoba-coba gitu ya. Karena ada banyak cara untuk kita bisa hidup sehat gitu, tidak bukan cuma dari alkohol saja. Misalnya ya makan makanan sehat, olahraga, kemudian juga stop merokok itu lebih penting gitu untuk jantung sehat. Dan juga biasanya kan excuse orang minum alkohol karena untuk relief stres. Betul. Stres. Nah, mungkin bisa dicoba alternatif yang lain gitu. Nah, untuk orang yang sudah minum tapi hanya sebatas cuman minum aja ya mungkin perlu diperhatikan dosis-dosis yang masih ditoleransi. Artinya kalau bisa dihindari ya sebaiknya dihindari gitu dan jangan sampai nanti jatuh pada kondisi kecanduan karena jujur kalau untuk udah kecanduan itu untuk detoxnya kan sulit gitu loh proses untuk withdrawalnya juga lebih susah. panjang gitu. Oke dok, satu lagi deh tiba-tiba keinget. Tadi aku udah bilang sama Mas Ibeng juga dan beberapa memang kelihatannya seperti itu. Ada beberapa kondisi kalau kita lihat postur dari orang yang suka minum alkohol gitu ya. Kadang tuh kan tampak membesar perutnya membuncit gitu. Dan biasanya itu kan juga berwarna lemak dan enggak itu beneran kalau di ilmu jantung tuh ada hubungannya nggak sih dok alkohol dengan perut yang membuncit seperti Mas Ibeng ini? Ya kalau alkohol memang diketahui akan menyebabkan obesitas ya karena kan dia nambah kalori. Jadi berasanya nggak makan nggak ini tapi itu kalorinya nambah dan memang nanti obesitas akan utamanya di perut ya obesitas sentral gitu dan nanti lebih bahaya lagi dia juga akan meningkatkan resiko diabetes. Oke. Selain jantung sendiri dia jadi kemana-mana gitu ya, organ lain juga jadi kena ya dok? Jadi kalau efek dari alkohol itu memang hampir sama sih kayak rokok ya, jadi kayak multi organ gitu, jadi semua bisa kena. Gitu kalau misalnya dosisnya berlebihan. Siap. Oke. Dok, udah cukup? Cukup sih. Cukup. Satu lagi dok, terakhir. Jadi kepikiran. Kira-kira buat healthy friends yang emang pengen sehat terus jantungnya gitu ya dok. Anjuran dari dokter tuh untuk preventif atau cek apa aja dan mesti berkala tuh kira-kira apa yang mesti basic banget mesti dicek. Untuk usia kita 30 tahunan ini dok. Oke, kalau usia 30 tahunan tidak ada underlying faktor resiko misalnya hipertensi, diabetes, itu sih untuk basic mungkin awal cek kolesterol dulu ya, kolesterol sama gula darah. Itu kan biasanya masih umur 30-an belum ada hipertensi tuh, belum ada diabetes, tapi kolesterolnya udah mulai naik gitu. Jadi itu faktor yang paling basic sih yang untuk kita karena kan itu sangat-sangat mempengaruhi ya, itu faktor resiko untuk terbentuknya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Kemudian kalau misalnya mau lebih ini lagi, mungkin bisa dicek EKG atau rekam jantungnya. Tuh, jadi dua itu aja sih, nanti kalau misalnya sudah di atas 40, tanpa faktor resiko, tanpa gejala, mungkin bisa dicoba untuk cek treadmill test. Sip, dari lab, EKG, baru treadmill. 3 itu ya dok ya. Terima kasih Dokter Adina, Terima kasih, semoga Dok. bermanfaat buat healthy friends juga. Dan juga Mas Ibeng, ingat minumnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau bisa nggak usah minum yang lain aja. Gitu ya dok. Terima kasih Dokter Adina, selamat praktek lagi, sehat terus ya. Dadah. Oke healthy friends, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat.
bisikan redam bisik jiwa padam harap dan makna pulang saja andai jua tak terbaca semua kata yang ku sampaikan. Masa yang terabaikan bagaikan setangkai dahan yang tak lama pasti tumbang patah dalam genggaman redam bisik jiwa padam harap dan makna pulang saja andai jua tak terbaca semua kata yang ku sampaikan. Harapku telah berlalu. Redam bisik jiwa padam harap dan makna pulang saja andai jua tak terbaca semua kata segalanya yang ku sampaikan. Yeah, hai. Hai, Yes. silakan duduk. Thank you. Mbak Ninis. Iya, Patah terima dalam kasih. genggaman. Healthy Friends, akhirnya aku bisa lihat Ninis live nyanyi lagu itu karena Kenapa? lagu itu aku suka banget. Terima Favorit aku kasih. banget, beneran Terima asli. kasih, Dari mulai dia Kak rilis Istri. di YouTube, terus Iya. udah aku dengerin tiap Oh hari. my god. Ini lagu Thank you, kapan thank you. rilis sih sebenarnya? Udah dari tahun kemarin sih. Oh, gitu. Dari- Udah, aduh enak banget. Thank you. banget. Thank you Yusri. Sehat nih. Sehat alhamdulillah walaupun di tengah pandemi seperti ini. Nyanyi gimana nyanyi? Nyanyi this is the first time di dokter bilang setelah 3 bulan. Finally delivering happiness ya kita ya. Akhirnya bisa ngajakin MUA juga sekalian ya. Luar biasa. Jangan-jangan kayaknya first time juga Iya, terpandemi. kayaknya gitu. Tapi seru dong, berarti kan kita bikin sama jadi banyak aktivitas lagi dengan new Iya. normal ya kan. Iya, betul. Gitu. Tapi sebenarnya Patah dalam Genggaman tuh nyiptain siapa sih? Aku sendiri kebetulan. Nyiptain sendiri, Iya, terus aku bikin sendiri. produksinya di Jogja. Di Jogja sama di Malang waktu itu. Jadi Oke. playernya Malang. Waktu itu yang bantuin Kak Kristabel Anora Oke. yang main piano. Di Malang. Terus take vokal dan nyelesain mixing masteringnya di Jogja. Jogja. semua, gitu. Emang seru ya kalau udah bisa apa tuh sekarang indie kan, jadi mau Iya. berkarya mah berkarya aja, nggak usah Bisa mesti. collab sama siapa-siapa iya, aja. betul itu yang seru. Tapi ngomongin apa sebenarnya lagunya Patah dalam Genggaman ini? Sebenarnya ini tuh kayak menceritakan tentang harapan yang sebenarnya udah nggak bisa diharapin lagi gitu. Kayak loh. hopeless ya. Iya, hopeless. Jadi
Sedih sedih. loh. Jadi kadang-kadang kita tuh ada harapan yang memang bisa kita pupuk dan dia bisa benar-benar terjadi. Dan kadang-kadang orang-orang tuh kan banyak stuck sama harapan yang sebenarnya nggak Udah nggak bisa, tapi jadi dipaksain banget. ya jadi lagu ini tuh seperti prosesnya mau move on gitu loh. Kayak Jadi, udah gue kayaknya accept deh kalau udah nggak bisa Iya. gitu. Gue kayak mesti audisi di tempat lain, di hati yang lain untuk diterima. Gitu. Kenapa jadi Karena gue audisi? udah nggak bisa nih gitu. Tapi nggak keberatan selama ini. Apa tuh? Itu bawa bola-bola di sini. Itu tampak berat tapi ringan. Oh iya. ini bukan dari ini kok Mas. Bukan hal ya. Ya gitulah. Gak ada isinya. Nggak ada isinya. Jadi ringan. Ini tadi kan tema kita kan seputar minum Alkohol. Iya. alkohol gitu. Kalau Mbak Rini sendiri punya kebiasaan atau suka nggak sih minum-minum? Gitu? So kan nyanyi-nyanyi gitu kan kayak di kafe, di event Iya. gitu kan pasti chill gitu. Bener banget, bener banget. Gimana gitu. tuh? Kalau aku sendiri sih, aku bukan peminum, Oke. cuman pada saat-saat tertentu aja. Ya, Social bener. ya, social needs. Iya. Tapi kadang-kadang kalau social needs nggak juga sih, karena kan kalau kita minum biar diterima sama Lingkungan. Kalau social lingkungan. needs ya. Iya, kalau social needs. Kalau aku karena penasaran aja. Oh baik. Kalau gitu cerita dong. Berarti Itu ada lagunya. Oh, seru nih. Aku minum karena aku penasaran. Bisa. Allahu Akbar. Telat. Potong gaji ya. Ini udah mulai gak enak. Telat. Dari kemarin aku nggak dapet partnya. Ini. Boleh dua mic. Boleh. Dua mic. Dua. Nanti aku ke Inul Vista. Yuk. Baik. Itu apa? Kalau gitu penasaran. Berarti pertama kali minum pas kapan? Ingat gak? Pas di sini di Jogja, Di waktu Jogja. pertama kali merantau. Umur berapa tuh? Umur 19. Minuman yang mana nih? Yang Depkes apa yang pinggir jalan? Dep. Ya Depkes kan yang di bedanya apa? toko-toko. Oh, gitu. Ada resmi. Ada label Yang di resmi. pinggir jalan kan yang plastikan. Ya masa Ninus minum yang plastik kan dikira es teh diangkringan. Oh, gimana Enggak. sih? Kadang-kadang aja sih. Apa yang pertama kali diminum alkohol apa jenisnya? Bir. Bir. Itu yang paling ringan Iya. ya kayaknya ya. Dan apa yang kamu rasain pertama kali minum? pahit. Udah gitu dong. Oh pahit ya. Terus. Mungkin karena aku ngelihat teman-teman tuh kok kayaknya enjoy. Jadi aku awalnya mungkin berpura-pura enjoy. Berarti jangan-jangan Tapi selama enjoy juga. aku berarti selama ini hidupku udah Pura-pura enjoy. hidupku udah memabukkan loh. Tapi terus Hidupku udah pahit soalnya. dia Sudah curhat terwakili. lagi. Dia curhat lagi, guys. Terus tapi mabuk nggak pas pertama kali minum itu? Enggak Ya kan sih. pahit terus udah dilepeh sama dia nggak diterusin. Ya karena penasaran aku terusin gitu Oke, loh. oke. Jadi efeknya apa sih selain rasanya pahit gitu kok orang-orang pada suka gitu. Iya. Terus akhirnya aku minum terus, ya baru 2 botol tuh terus mulai kerasa Lu pusing. apa? 2 botol? Baru 2 botol? Botol kecil. Aku nggak siap. 2 botol. Botolnya seberapa sih kalau Kecil, jangan yang gede. Mau. Dia belum nerusin loh, 2 botol. Galon! Galon ternyata. Maaf aku udah nggak gini, aku gini. Penter. Galon. langsung pusing? Tapi minum Fly. Pusing, minum ya, pusing. gitu bagian pernah nggak jadi bagian yang buat ngilangin nervous Atau sebelum stres. manggung juga pernah nggak itu? Enggak, karena kalau menurutku kan itu karena kebiasaan sih dan mungkin orang tersugesti bahwa Ya, itu ya. bakalan bikin rileks. Tapi sebenarnya kalau menurut aku sih itu kan sedikit menghilangkan kesadaran gitu. Ya, ya, Jadi ya, ketika ya. kita agak nggak sadar, ya mungkin kita juga nggak sadar kita masih nervous gitu. Itu Iya aja juga kalau sih, menurut betul, aku betul, ya. Jadi betul, aku tidak terlalu tergantung dengan itu. Soalnya kan ada ya namanya musisi ada aja ada yang pengen lagi pas off airnya tuh dia mesti minta ada bir sedikit Ya. lebih fly gitu ya. Tapi kalau di Indonesia berarti enggak ya. Ya, Karena itu kalau lebih ke habit sih emang Iya, benar. lebih ke habit aja sih. Lu tiap hari makan siang makan malam bir ya? Enggak ya? Enggak juga, enggak. Enggak ya. Enggak ya. Malah cuci muka saya pakai bir. Oh Tuhan. Tapi katanya bener nggak sih itu katanya bagus. Dia cuma nggak pakai bir. Oh iya. Belum pernah gue pernah. temuin sih riset jurnal ilmiahnya. Mungkin itu salah satu bahasa marketing biar birnya laku di Iya, skincare ya. Mungkin. Tapi aku punya tips nih, ketika terlalu banyak minum minuman beralkohol supaya nggak terlalu mabok, mungkin itu banyak makan makanan berminyak. Makanya kenapa muncul istilah tambul itu loh.
Tapi kalau orang Jawa kan ada cemilannya gitu. Tambul Jadi tuh ada gorengannya. Oh, ada gitu. Gitu. Pendamping Pendamping. minumannya Iya. tadi Oh, ya. sama aja kayak kita kalau makan. Ini pasti nggak tahu deh. Ternyata ya itu tuh ada efeknya tuh. Kalau kita makan nasi Padang suka ada sayur apa tuh? Acah yang dari apa ya? Sayur yang daun pepaya ya? Apa sih? Daun pepaya kan? Daun singkong. Daun singkong. Daun singkong. Nah, ternyata dia emang daun singkong itu untuk akhirnya menyerap lemak-lemak dari rendang-rendang dan bumbu-bumbu yang kita makan itu. Jadi emang udah harus bareng. Itu jadi tips juga. Mungkin maksudnya Mas Ibeng saya kayak itu. Ngurangin ininya ya, hangover. Biar nggak hangover. Kalau nasi Padang itu biar nggak minyaknya nggak keserap semua. Terus tips kedua minum olahan jahe. Oh itu juga bisa ya, Ya, olahan jahe. bisa. Ya. Yang ketiga mandi air hangat. Ya kalau mandi air hangat tuh lebih ke kalau kita emang pusing, hangover gitu kita kasih yang suhunya lebih tinggi kan Termasuk biar bisa pas lebih. mandi ditemenin pasangan hangat sih memang. Kak, Pasangan ya, sorry yang resmi. term conditionnya kalau lagi nggak berantem. Oh, iya. Kalau lagi berantem coba lu mandi tannya mau dilemparin, gua ngapain mandi depan gua gitu. Mungkin harus mabok bareng kali. Oh iya, biar chill ya. Biar chill, biar nggak Chillnya jadi di berantem. bathtub gitu nggak jadi berantem. Bisa tuh kalau mau berantem minumin aja campur biar nggak jadi. Terus tips yang terakhir jelas tidur. Oh ya Kalau tidur iya, ya kali jalan-jalan. Ini tips kadang-kadang ya, healthy friends semoga dari tips-tips yang diomongin Mas Ibeng selama kita syuting diambil yang faedah, yang nggak faedah dibuang. Masa tipsnya tidur? Ya Semua kan, orang juga tahu ya pasti kan, tidur. Ini kan tipsnya karena peminum, masa ya dokter ngasih tips tadi. Oh iya, makanya lo yang baca ya. Kita masuk ke games. Oke. Mbak Ninis, nanti aku punya pernyataan ini. Pernyataan. Menurutmu itu mitos atau fakta? Ya, karena kita ada di mitos atau fakta. Pernyataan pertama, minuman beralkohol itu meningkatkan suhu tubuh. Mitos atau fakta? Fakta. Meningkatkan suhu tubuh. Untung nggak kelihatan kan cantekannya. Minuman beralkohol itu meningkatkan suhu tubuh. Mitos atau fakta dok? Kata Mitos. Mitos. kata ini. Gak apa kan itu kan pendapatnya Iya, dia pendapat. Nis. Ternyata Kalau untuk secara kedokteran. medis itu emang mitos karena sebenarnya minum alkohol tuh nggak berhubungan sama suhu tubuh, jadi suhunya tetap gitu aja. Tapi kadang ngerasa panas. Iya, Ngerasa aja rasanya iya, tapi nggak bisa langsung aja jadi demam, nggak bisa demam. Suhunya jadi meningkat gitu Kalau tuh enggak. alkohol rebusan? Ya. Alkohol rebusan tuh gimana sih alkohol rebusan? Jangan alkohol direbus dulu diinget. Itu gimana? Ini ditonton nasional diinget. Karena kan namanya panas tubuh kan Diangetin, berhubungan sama suhu tubuh kan. Jadi kalau minum alkohol dicek tuh suhunya sebenarnya nggak tinggi, nggak naik. Cuman kan jadi Ngerasa gerah, hangat. jadi hangat hot karena emang juga pikiran fly tadi dan segala macam. Pembuluh darah juga pasti akan membesar. Jantung berdebar-debar kayak tadi Dokter Adina udah jelasin kan. Kayak jatuh cinta ya. Betul, berdebar-debar. Irama jantung Mohon tuh maaf jadi nih. meningkat. Itu yang bikin jadi ngerasa jadinya panas. Baik. Ibu loh. Tapi suhunya tetap. Bahasa jatuh cinta terus. Ya dong, kan udah move on dari pas dalam genggaman Iya, udah move berarti on. Jadi Kalau boleh belum cinta-cintaan. ketemu objek untuk jatuh cinta minum aja dulu Iya, ya. biar juga ngerasain. Berdebar-debarnya itu loh. Oke, kemudian pernyataan kedua mitos atau fakta. Kebanyakan minum bir membuat perut buncit. Mitos atau Bisa fakta? fakta, bisa mitos. Oh gitu. Karena kalau misalnya dia minum tapi dia workout terus mungkin Iya juga ya. Gak buncit juga Bagus, kan? bagus. Analisa yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk bintang tamu ini. Bangga nih gue, program gue bintang tamunya pada pinter-pinter tuh kelas kesannya naik gitu ya programnya ya. Benar, karena mitos bisa fakta. Kalau tadi kita udah bahas di Dokter Adina kan udah bilang kalorinya emang banyak. Cuma kan kalori yang masuk sama keluar tuh harus sama, kita pernah bahas kan di episode sebelumnya. Jadi ya bisa mitos bisa fakta, kalau udah minumnya banyak, aktivitasnya kurang, nggak olahraga juga apa segala macam, bisa bener-bener buncit. apalagi kalau digabungin sama wine terus makan pizza itu kan cocok Kalorinya banget. lebih-lebih. Betul, Makin-makin betul. lah. Makin-makin Oh gede. pakai nasi enak. Ada lagi minum Sama makan Indomie pizza. juga. Di rumahku. Makan pizza pakai nasi Oh, apa? iyalah. Jadi topping ya nasinya ya? Iya. Pizza terus toppingnya nasi. Iya. Ibeng doang yang Oke, itu tadi game mitos atau fakta kita ya. Aha. Kesimpulannya apa tadi? Coba dong simpulin dong, kan masalahnya masih Ibeng Ya, mabok-mabok. Minuman beralkohol secukupnya, ya kan, biar nggak buncit ya. Kalau bisa, diimbangi. kalau bisa enggak mulai kurangin pelan-pelan. Iya. Kan sama kayak rokok ya, namanya Sudah. adiktif ya. Jadi mesti sudah, pelan-pelan banget. sudah. Ada yang nuangin kita kurangin gitu. udah.
Iya boleh. Oke. Balik lagi ya abis ini ya Healthy Friends ya. Makanya kemudian ada divisi BNN itu. Untuk ngurangin juga. Bagian nuang-nuang. Oke, kita kembali lagi nanti di Dokter Bilang senang-senang pasti sehat. Baik lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Oke. Semoga dari tadi episodenya diikutin utuh ya Healthy Friends. Jadi bisa ketemu semua tuh gambarannya. Takutnya nih nontonnya setengah-setengah terus kayak wah kata dokter bilang kita boleh minum alkohol. Dokter bilang menyarankan untuk minum alkohol atau minum wine. Nah hati-hati juga karena tadi kita udah bahas utuh banget bahwa yang namanya alkohol memang di kadar-kadar tertentu tidak menimbulkan bahaya atau harmful. Tetapi memang bukan berarti dia punya efek baik. Jadi sebaiknya memang benar-benar dihindari. Nah buat Healthy Friends nih yang masih mau ngobrol atau mau konsultasi seputar jantung atau seputar keluhan kesehatan jantung, maka aku bisa kasih tahu nih, Dokter Adina tuh praktek di Rumah Sakit Eva Sari Awal Bros, di Rumah Sakit Bunda Jakarta juga, ada Rumah Sakit Jakarta Cempaka Putih juga, sama ada juga di Instagram nih. Sekarang semua dokter tuh udah ada di Instagram, jadi gampang banget tinggal di DM di @adinaprimawati. Gitu. Semoga infonya membantu dan semoga infonya melegakan. Kita ketemu lagi. Belum. Belum. Nah, soalnya lu belum Udah muncul kan gue colek nih. Jangan di closing. Bagus, tuh konsentrasi berarti. Bagus. Kita nge-DJ dulu yuk. Yo. Kalau DJ tuh bisa syar'i loh. Asal nggak minum alkohol. Di Pak Barus kan nggak minum alkohol loh, ya kan? Iya nggak sih? Malah ngomongin orang. Lah kan ngomongin yang baik-baik, nanti kita undang deh dia di Dokter Bilang. Kakak Ninis di tengah. Semoga di blocking biar enak. Ya. Kali-kali bintang tamu di tengah. Oh baiklah. Jadi episode hari ini membahas seputar alkohol seperti yang disampaikan sama Dokter Dinut. Yes. Semoga tontonan ini disaksikan benar-benar utuh ya gitu. Jangan separuh-paruh bahwa alkohol terus boleh gitu aja juga. Jangan. Buktinya tadi langsung diganti kan sama lo airnya. Jadi air putih kan? Tadi tumblernya. Iya. Gitu ya. Dan untuk Healthy Friends dimanapun kalian berada, like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kasih saran dan masukan, judul, tema, narasumber siapa yang pengen diundang. Pokoknya ketik di kolom komen. Ada pesan dari Dokter Dino? Seperti biasa, jangan bosan hidup sehat karena sehat itu menyenangkan dan senang itu menyehatkan. Terima kasih Healthy Friends. Kita ketemu lagi di Dokter Bilang Senang-senang pasti sehat. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Oh, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Dokter Dinut, please. Ku cinta padamu.
milik sahabatku dilema. Namun kau tahu, andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Kau pilih dia, Pilihlah aku yang cintamu lebih dari dia. bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa kau salahkan. Cinta tak bisa kau salahkan.